Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfani Mardiah, NIM 2014010074, akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Di sini saya akan menerangkan pengertian administrasi dan administrasi pendidikan. Yang kedua, saya akan menerangkan tujuan, fungsi, dan manfaat administrasi pendidikan. Administrasi menurut etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata ad dan ministrare, yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Baiklah, kita akan membahas pendapat para ahli tentang administrasi. Yang pertama yaitu menurut Omar Hamalik. Ia berpendapat bahwa administrasi ialah usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber, baik itu personel maupun material, secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Ibnu Syamsi. Ia berpendapat bahwa administrasi ialah proses kerjasama sekelompok orang yang menggunakan fasilitas guna mempelajar dan mengefisienkan pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan. Sedangkan administrasi menurut Oteng Sutisna, ia mengatakan bahwa keseluruhan proses dengan mana sumber-sumber manusia dan material yang cocok dibuat tersedia dan efektif bagi pencapaian maksud-maksud organisasi secara efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses atau rangkaian kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang melihatkan dan mendayagunakan serta manfaatkan sumber-sumber potensi yang ada dan sesuai, baik itu personal maupun material, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Baiklah, kita akan membahas apa itu administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu menurut Moh Rifai. Ia berpendapat bahwa administrasi pendidikan dalam artian luas adalah keseluruhan proses yang menggunakan dan mengikutsertakan semua potensi yang terdapat pada unsur-unsur manusia, alat keuangan, dan lain-lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan GZ Roring menyatakan bahwa administrasi pendidikan adalah cara bekerja dengan orang-orang di dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif, yang berarti mendatangkan hasil yang baik, tetap dan benar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah rangkaian kegiatan berencana dan sistematis yang melibatkan dan mengikutsertakan sumber-sumber potensi yang ada dan sesuai, baik sarana dan prasarana maupun manusia, dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Administrasi pendidikan yang pertama yaitu sebagai alat pengumpul data, informasi, dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran. Administrasi pendidikan yang kedua yaitu sebagai proses kegiatan yang bertahap yang dimulai dari perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, pergerakan atau pelaksanaan, dan diakhiri dengan penilaian. Administrasi pendidikan sebagai kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang agar mau melakukan sebuah kegiatan. Dua yang akan kita bahas adalah tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan untuk meningkatkan efektif dan efisiensi pembelajaran, dengan kata lain, menyelenggarakan kondisi-kondisi belajar yang kondusif agar peserta didik mau belajar lebih aktif guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kita akan membahas manfaat administrasi pendidikan. Terbagi kepada dua bagian, yaitu manfaat administrasi pendidikan menurut Profesor Dr. Haji Asnawir, dan yang kedua menurut Ahmad Sabri. Manfaat administrasi pendidikan menurut Profesor Dr. Haji Asnawir. Yang pertama yaitu mengangkat derajat kinerja pekerja dan menolong mensukseskan dan memperbaiki kinerja tersebut.
Manfaat administrasi pendidikan yang kedua yaitu menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu mendorong menerjemahkan, merubah pikiran-pikiran dan teori-teori pendidikan menjadi kurikulum, program, metode, media, prosedur, dan berbagai aktivitas pendidikan lainnya untuk menempuh jalan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, manfaat administrasi pendidikan menurut Ahmad Sabri bagi tenaga kependidikan. Yang pertama, dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan kerja atau overlapping kerja atau tugas. Yang kedua yaitu mengetahui bagaimana melaksanakan suatu kegiatan kependidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan supaya tercapai efektif secara tepat. Dan yang ketiga yaitu mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing tenaga kependidikan. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.